Okay, let's open. You can open your PDF or ebook 123. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. The discussion about the belief to the qada and qadar, right? Pembahasan ke-6 tentang iman kepada qada dan qadar. What do you understand about qada and qadar? Apa yang kamu fahami tentang qada dan qadar? Qada itu apa? Qada adalah ketentuan Allah. Qada adalah ketentuan Allah. Qadar itu takarannya. Jadi segala sesuatu itu ada batasannya, ada ukurannya, takarannya. Itu disebut dengan qadar. Bahasa Inggrisnya ya qadar. Qadar itu kan takaran ya, ukuran. Qada itu ketentuan. Ada qada atau ketentuan Allah yang bisa dirubah, ada qada yang tidak bisa dirubah. Tapi semua qada itu, selama kita masih di dunia, itu masih sangat mungkin untuk berubah. Dengan apa? Dengan doa dan usaha. Hasil akhir itu namanya, hasil akhir itu ya qada yang sudah tidak bisa dirubah. Tapi prosesnya bisa kita rubah. Tidak ada yang mustahil ya. Itu nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabasusani fil iman bil qada wal qadar. Mal i'tiqad bil qada wal qadar. Bagaimana cara how to believe to qada and qadar. Wa na'taqid anna jami'a af'alil ibadi sawa'un kanat ikhtiyariyatan mislal qiyam wal qu'ud wal akl wasyurb aw ittirari mislal wuqu' kainah bi iradatillah wa taqdirihi laha fil azal wa ilmihi biha qabla waqtiha. Caranya apa? Caranya kita meyakini bahwa seluruh amal kita ini, seluruh pekerjaan hamba, baik itu ikhtiar atau ittiror. Jadi perbuatan manusia itu ada dua macam. Yang pertama disebut ikhtiar, yang kedua disebut ittiror. Ikhtiar itu artinya bisa diusahakan. Karena memang atas kehendak kita sendiri. Seperti berdiri, duduk, makan, minum. Itu namanya ikhtiar. Ada usaha dari diri kita sendiri. Dan bisa kita upayakan. Itu masih dalam kesadaran dan kekuasaan kita. Anda makan kan tidak mungkin. Saya habis 1 piring, tapi ini tidak sadar saya tadi itu. Saya terhipnotis umpama. Nah itu tidak mungkin. Anda makan itu ya dengan sadar. Ya. Nah yang kedua ada perbuatan manusia lawannya, namanya idtiror. Idtiror itu di luar jangkauan manusia, seperti gemetar, terpleset. Ya, itu namanya apa? Idtiror. Orang terjatuh itu kan bukan karena kehendak dia kan. Orang kepleset juga gitu, tidak nyangka dia jatuh. Nah itu di luar kuasa kita. Namanya perbuatan idtiror. Nah semuanya itu perbuatan tadi dua macam tadi, baik itu ikhtiar ataupun ittiror, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, terjadi atas kehendak Allah. Dan itu tadi itu sudah terjadi pada zaman azali. Umpama nanti ada orang jam 7:30 nanti dia terpleset. Nah terplesetnya dia itu sudah ada sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Kapan? Zaman sejak sebelum diciptakannya segala sesuatu. Itu sampai sedetail begitu Allah. Dan Allah sudah tahu itu jauh-jauh hari. Dan itu sudah ada kadarnya. Kejadiannya itu, peristiwanya disebut qadha, ketentuan Allah. Terus ada kadarnya. Jatuhnya itu hanya setengah detik, 0,5 detik. Itu kadar namanya. Orang jatuh terus-terusan.
Paham dong? Ada orang yang sakit, sakitnya itu qadha, wis ketentuan kayak ngono. Nah, qadarnya, ukurannya, sakitnya berapa lama dia, durasinya berapa lama, sakitnya sak piro, nah itu semuanya Allah sudah tahu loh, bayangkan. Dan itu sudah dicatat di Lauhil Mahfudz sudah sejak zaman azali. Masing-masing dari diri kita. Ini nanti rizkinya seberapa, umurnya seberapa, ajalnya kapan. Itu semuanya sudah ada kadarnya. Qadarnya. Qadoknya, peristiwanya. Paham tuh? Nah, kita harus meyakini itu semuanya. Baik yang atas kuasa kita, kendali kita, atau di luar kendali kita. Itu namanya qadok dan qadar. Maka ada istilah khairihi wa syarrihi. Qadok dan qadar itu ada yang baik, ada yang buruk. Bagi kita, baik itu baik maupun itu jelek, ya harus kita imani. Karena kadang sesuatu yang kita anggap baik, itu belum tentu baik di mata Allah. Sesuatu yang kita anggap buruk, bisa jadi itu sesuatu yang baik di mata Allah. Orang dikasih musibah, secara zahir itu buruk bagi dia, dikasih cobaan ya. Tapi secara batin, Allah pengen menegur dia agar kembali lagi kepada Allah. Jangan jauh-jauh. Saya ngasih kamu cobaan itu agar kamu itu mendekat. Soalnya dikasih nikmat terus, kamu tuh terlena. Nikmat kan enak, tapi melenakan kan? Dia menjadi terlena semakin jauh. Kayak Qarun itu. Qarun itu kan asalnya kismin kan? Kismin itu apa? Miskin kan? Karena dia itu cek dulu sampai Nabi Musa. Dia minta doa. Wahai Musa, Anda kan Nabi utusan Allah. Wahai saya didoakan biar rezeki saya banyak. Ya wes, itu enggak no. Ya akhirnya ternaknya itu kambingnya, dombanya lama-kelamaan beranak pinak tambah wakeh. Hartanya semakin banyak. Sing asale Qarun ini sergep ibadah ya, ke masjid sholat, mari ngono terus gak tahu sholat karena disibukkan dengan hartanya. Alhaakumut takasur itu tadi. Nah, berarti ini nikmat harta ini kan menjadi keburukan bagi dia kan. Nah, itu akhirnya Allah memberikan cobaan. Tapi karena dia tidak mau bertobat ya, akhirnya ditenggelamkan semua. Sak hartane, sak pengikuti. Maka ada istilahnya apa? Harta karun. Harta karun itu ya harta korun, tapi ya di sana. Kalau di Indonesia ada harta karun tuh, masuk nyampe rene. Hartane karun. Korun, enggak mungkin. Ya. Jadi khairihi wa syarr. Nah, makanya Rasulullah itu beliau pernah bersabda, saya itu kagum, kata Rasulullah, heran dengan orang Islam. Kenapa? Kalau dapat kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dapat ujian, dia beristighfar atau mengingat kepada Allah. Berarti kan dua-duanya baik. Dikai nikmat, dia bersyukur. Dikai cobaan, dia beristighfar. Sama-sama baik kan? Daripada dikasih cobaan tapi meso-meso. Maidu wong, tambah tidak terkontrol, tidak karu-karuan. Ini kan justru tidak baik. Nah kita ini, apapun kondisinya, ya bahkan para ulama itu statusnya Syekh Ammar itu, Syekh Ammar Palestina itu. Ketika dapat berita rumahnya roboh, bayangkan dibom, iya bener, sudah 2 kali dibangun roboh lagi. Statusnya beliau, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau itu dianggap jelek atau dianggap buruk itu cobaan, ya piye-piye tetap alhamdulillah. Nah itulah sikap seorang mukmin, seorang muslim. Saya sendiri pernah melihat di YouTube, Habib Umar itu ketika ada salah satu familinya yang, keluarganya yang meninggal itu. Doanya apa ya? Alhamdulillah. Ya innalillah, ya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Pujian terhadap Allah itu tidak berubah statusnya terhadap perkara yang ada, yang terjadi. Ya, bahwa pujian bagi Allah ini tetap sama seperti sebuah hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Terus hadisnya itu lanjutannya wa in zana wa in saraka. Senajan walaupun dia itu zina, walaupun dia itu mencuri. Loh bagaimana? Kok bisa orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga walaupun dia pernah zina, walaupun dia pernah mencuri? Sekarang gini logikanya. Kalimat la ilallah ini kalimat tauhid yang tidak terpengaruh dengan status apapun gitu loh. Dia tetap kalimah
yang menjadikan seorang itu masuk surga. Tapi zina, mencuri ini tetap salah gitu loh. Tetap dihukum, tapi tidak merubah status kesucian kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kalau tidak paham nanti bisa blunder, bisa salah memahami. Oh berarti gak apa-apa zina, ya enggak gitu. Oh berarti tidak apa-apa korupsi, mencuri, enggak gitu. Ini tidak merubah status yang sudah paten bahwa la ilaha illallah menyebabkan orang masuk surga. Tapi ya tetap zina atau mencuri, korupsi ini dilarang. Tetap dia dihukum gitu loh. Ya, paham dong. Nah, sama dengan qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik maupun yang buruk. Tetap kita imani bahwa itu semuanya dari Allah. Ada keluarga orang yang kita cintai meninggal, ya sudah. Bagi kita itu buruk, tapi bagi Allah itu baik. Ya wis gak loro maneh. Daripada dia hidup tapi terus-menerus sakit kan ya kasihan. Makanya para ulama itu, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah Sunni, kalau ada orang meninggal, dia itu dulunya nakal. Suka judi, suka minum, enggak pernah sholat. Ketika dikubur kan terus dia, ulama tadi mengatakan, niki yang saya nggih. Yang saya nggih kan minta persaksian ke orang yang hadir. Arab ngomong kata jawab kan bingung. Biyen uripe koyo ngono, tapi ya akhirnya jawab nggih. Akhirnya jawab nggih. Karena apa? Karena dengan dia mati itu dia sudah tidak melakukan keburukan. Dia mati itu tidak melakukan, orang tidak melakukan keburukan itu baik apa jelek? Baik kan, meskipun dia harus mati. Makanya dia mengatakan ya wis apik lah. Husnudzon. Jadi seperti itu. Paham dong? Nah, jadi semua perbuatan kita ini, baik yang apa tadi, ikhtiari maupun idtirori, yang di atas kendali kita atau di luar kendali kita, itu semuanya sudah ditakdirkan sejak zaman azali. Bukan Gusti Allah spontan, enggak. Gusti Allah iseng, ini kok tak gawe kepleset ya, jam 12. Enggak, itu sudah ada sejak zaman azali. Ya berarti takdirnya kok ngene, Anda berada di Aqabah ini, qadha. Ketentuannya Gusti Allah, wis ditentokno, wis ditakdirno. Tapi mungkin nanti ada durasinya berapa lama Anda mengabdi di sini, itu qadar, ukuran, wis ana ukurane. Paham dong? Dan kita tidak ada yang tahu masa depan. Ya, manusia tidak akan madza taksibu ghoda, apa yang akan dia lakukan besok itu loh tidak ada yang tahu. Bahkan jenengan nanti setelah dari sini apa yang akan terjadi tidak ada yang tahu. Terus gimana? Kita tidak tahu kondisi kita. Makanya Rasulullah mengajarkan tawakal. Ya, makanya orang itu kalau keluar rumah, saya dari Aqabah 1 menuju ke sini, mobilnya keluar, maka saya baca doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, karena saya tawakal, tidak tahu nanti bro apa selamat nyampe sini, tidak tahu yang terjadi. Saya sudah hati-hati nyupir, tiba-tiba ada orang nyelonong, nyerobot, nggak tahu. Makanya dibentengi dengan tawakal. Nah, itulah seorang mukmin. Bismillah tawakkaltu, tawakal sapa ingsun, la haula, tidak ada daya upaya, tidak ada daya kekuatan, saya tidak punya kekuatan. Kalau memang terjadi celaka ya celaka, tapi ya tetap dungo. Makanya Rasulullah itu mengkritik keras. Ada pernah salah seorang sahabat datang ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, datang kemudian untanya itu ditaruh di luar, tidak ditali kan. Terus kenapa tidak kamu ikat dengan tali di tiang, kata dia itu, ya saya tawakal, pasrah kepada Allah. Terus Rasulullah ngajari tawakal tidak seperti itu. Tawakal itu ya kamu ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha dulu, diikat, nanti serahkan baru berpasrah diri kepada Allah. Nah, saya keluar rumah, Anda keluar rumah, berangkat dari rumah menuju ke sini, tahu ikhtiarnya apa? Usahanya. Berhati-hati itu bagian dari ikhtiar. Pakai helm itu bagian dari ikhtiar. Pakai safety belt itu bagian dari ikhtiar. Tapi kalau kita sembrono, berarti kita sudah ada ikhtiar dari awal. Ya, orang helman, orang nggak safety belt. Meskipun jaraknya dekat, kenapa kok pakai safety belt? Nah, saya sudah terbiasa pakai safety belt. Karena itu ikhtiar. Ya, mawas diri dan sebagainya. Engkau apa yang terjadi kita tidak tahu. Itu wis diatur sampai Gusti Allah. Namanya qadha dan qadar. Ono konco, mau ono wong, loh, iku mang sejam yang lalu habis WA-an dengan saya kok tiba-tiba ada kabar dia mati, meninggal ya.
kan? Sejam yang lalu. Kemudian berikutnya sudah ganti lagi nasibnya. Itu tadi. Makanya selayaknya seorang mukmin itu menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, apapun hasilnya itu. Oke, soal. Idza kana Allah Ta'ala huwal khaliq li jami'i af'alihi li af'alil 'abd afala yakunu 'abd hina idzin majburan fi jami'i af'alihi wal majbur la yastahiqqu sawab wal iqab. Muncul pertanyaan. Kalau memang Allah menciptakan semua pekerjaan hambanya, kita ini atas kehendak Allah, bukankah dengan demikian seseorang hamba melakukan dalam keadaan dipaksa? Berarti kita ini dipaksa ya, kita tidak punya kuasa karena sudah disetting oleh Allah, begitu. Sedangkan orang yang dipaksakan, diaplikasikan ke berbagai sisi kebaik buruk itu, nah, sedangkan orang yang dipaksa tentu tidak berhak pahala maupun siksa. Ini aliran namanya Jabariyah. Ada aliran itu namanya apa? Jabariyah. Jabariyah itu kepeksa. Jadi dia beranggapan semua tindak tanduk manusia itu ya, manusia itu tidak punya kontrol. Kita kayak gini ini karena Allah. Nanti dia alibinya, kamu kenapa kok tidak sholat? Ya karena kehendak Allah sudah seperti ini. Kamu kenapa kok minum khamr? Kamu kenapa kok membunuh dan seterusnya? Ya ini karena Allah sudah men-setting seperti ini. Nah itu jelas salah. Jawabannya adalah tidak seperti itu. Seorang hamba tidak bisa dikatakan dipaksa. Kita itu bukan dipaksa. Karena kita punya iradah. Kita juga punya kehendak sendiri yang mampu kita terapkan di berbagai sisi kehidupan. Baik maupun buruk. Ya. Muncul pertanyaan. Allah itu kan maha baik. Lalu kenapa kok ada kemaksiatan di bumi ini? Lalu kenapa orang itu melakukan kejahatan? Kejahatan itu memang atas kehendak Allah, tapi Allah tidak meridhoi itu, gitu loh. Itu memang kehendak Allah, tapi Allah tidak meridhoi itu. Kejahatan yang diperbuat, kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Makanya Allah kemudian mengadakan yang namanya ujian, bala, adanya hidup dan mati. Itu tujuannya Pak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau tidak ada ujian semuanya naik kelas, enak dong. Surga jadi gratis. Ya tidak seperti itu. Ya, ada reward dan punishment. Jadi ketika seorang hamba itu ingin mewujudkan keinginannya, maka akan terlihat amal tersebut. Kalau dia baik ya dapat pahala. Kalau itu buruk ya dapat dosa. Ya, jadi Allah memang murid. Allah itu muridan, ya. Allah itu maha berkehendak. Manusia juga kecipratan kehendaknya Allah. Manusia punya iradah. Tapi iradah kita ini atas kehendak Allah. Allah maha alim, maha mengetahui segala sesuatu. Manusia juga berilmu. Tapi ilmu kita itu atas kehendak Allah. Allah maha hidup, hayyun. Manusia juga hidup. Terus apa bedanya? Hidup kita karena dihidupkan oleh Allah dan ada batasnya. Titik. Ya, lupa tadi belum istighosah ya. Kita sudah itu aja pembahasannya, kita lanjutkan dengan istighosah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.